Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi, apa kabar pada minggu hari ini? Luar biasa, bersama Yesus luar biasa. Kita dimampukan melewati berbagai hal sepanjang minggu ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita boleh bersatu teduh bahwa kasih karunia Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Mari kita datang. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Inilah segenap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyenangkan Engkau lewat pujian kami. Memuji Engkau Tuhan, lewat kerinduan hati kami Tuhan. Kami tuangkan Tuhan lewat penyembahan kami. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Karena kebaikan, kemurahan, kami ada sampai hari ini. Tidak pernah Engkau lepaskan tangan kami Tuhan. Engkau kuat memegang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu Yes, Tuhan. besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Yes, Tuhan. Mari kita nyatakan. Dengan apa kan ku balas
Terima kasih Bapa yang Kau Bapa yang baik. Tak meninggalkan kami, selalu bersama. Terima kasih. Kami datang ya Tuhan, inilah kami, Hadirat-Mu Jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu datang menyembah-Mu. Ku sembahkan Kau yang layak. Haleluya. Ku pujikan. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti-Mu Kami bersyukur Tuhan. Tuhan. Kami naikkan Sebelum kita datang hanya bagi nama-Mu. Hati Kuasa-Mu nyata, nama-Mu berkuasa, nama-Mu besar Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan Kau yang layak. Haleluya. Terima kasih Oh yes, Kau Bapa. layak terima puji, terima sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami Segala datang ya Tuhan, pengakuan, pujian tak mampu kami hanya membalas. Mu, Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Yes. Kami datang dengan ucapan syukur, dengan nyanyian pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, Hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, katakan, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. yes Tuhan. Bagi-Mu pujian, Hormat kemuliaan, yes Tuhan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu
hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Katakan, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. yes Tuhan. Janji-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Baru lagi katakan, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Lagi katakan, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Mukjizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Inilah segenap umat-Mu Tuhan, kami siap Tuhan mengangkat panji-panji kemenangan-Mu Tuhan. Mari semua umat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saya sapa sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada satu nama yang berkuasa, namanya Yesus Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga,
firman-Mu sama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanmu. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Thank you Jesus. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab diberikan kita kuasa karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saya belum dengar suaranya. Ada amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yes. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. semua katakan, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
duduk Bapak Ibu terkasih, kita akan mempersilakan anak-anak sekolah minggu untuk didoakan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan doakan anak-anak kita di depan ini, ya. Oke, berdekatan? Ya, oke. Share, ya. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri kembali bersama-sama. Kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita doakin mereka supaya mereka dalam pimpinan Tuhan. Silakan. Ya, haleluya. Silakan tutup mata anak-anak. Ya, tutup mata, tundukkan kepalamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Mereka terus dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Itu kami menyerahkan dalam masa kecilnya, masa pertumbuhannya. Anak-anak ini terus diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui kehidupan anak-anak ini, nama Tuhan boleh ditinggikan. Itu kami menyerahkan tubuh, jiwa dan roh mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan menolong mereka, biar Tuhan memberkati mereka. Sehingga mulai hari ini mereka terus dalam perlindungan Tuhan. Biarlah hati mereka boleh Tuhan terbuka untuk Kristus. Sehingga mereka diberkati Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka, bahkan berkati keluarga anak-anak ini Bapak. Yang sudah percaya Tuhan, mereka dikuatkan. Yang belum, Tuhan akan buka jalan. Pakai anak-anak ini untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi keluarganya. Sehingga melalui mereka Tuhan ditinggikan. Sebentar mereka akan masuk dalam kelas-kelas sekolah minggu, biar Tuhan berkati mereka. Guru-guru sekolah minggu, biar Tuhan persiapkan dengan lebih baik. Sehingga mereka mempersiapkan diri untuk menanam benih-benih kebenaran yang tepat dan benar kepada anak-anak ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, silakan adik-adik sekolah minggu. Ya, oke. Ya, mari. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa ketika anak-anak juga masuk ke ruang sekolah minggu, mereka juga beribadah seperti layaknya kita di tempat ini. Haleluya Yesus, kami datang Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena
cinta Kau selamanya. Mari kita imani pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. mari kita nyatakan dengan iman kita. Sekali Yesus, kita tetap Yesus. Apapun yang boleh terjadi, tidak akan pernah kita berubah. Selamanya Yes Tuhan. harapanku Kami menaruh harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena tidak akan pernah kasih-Nya hilang. sekarang ku Amin. ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih lagi, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. lebih lagi mengatakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. pada hambanya kami persilakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tak akan hilang, Mari lebih lagi arahkan hati kita kepada Bapa di karena sorga. kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari satu kali lagi. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Biar ini menjadi doa kami hari ini. Semakin hari kami boleh semakin mengasihi, mencintai Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama dalam keadaan yang baik hari ini. Sebentar kami akan kembali belajar bersama-sama dari firman-Mu yang boleh mengajar, mendidik, bahkan menegur kami. Oleh karena itu kami buka hati setiap kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Hamba-Mu
bahkan kami semua hari ini boleh diberkati, boleh diurapi Tuhan dengan berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, semua sehat, semua luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup ini, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berada di minggu terakhir pada bulan keluarga ini. Karena emang ini adalah bulan keluarga untuk kita. Sangat baik sekali Gereja Betel Indonesia mengadakan 1 bulan dalam 1 tahun. Tema khotbah secara khusus 1 bulan ini kita belajar tentang sebuah keluarga. Karena kita akan langsung dalam PowerPoint saya boleh tampilkan. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sangat miris sekali. Ternyata, boleh PowerPoint saya boleh langsung tampilkan saja, ini bisa, oke. Ternyata Indonesia adalah termasuk nomor 3 di dunia. Negara yang kekurangan father atau figur seorang ayah, peran ayah tidak ada di Indonesia. Sementara di Indonesia ini banyak orang nikah gitu ya, banyak orang nikah di mana-mana dan banyak orang keluarga, dan ternyata survei membuktikan Indonesia adalah yang terbesar dari antaranya. Yang ketiga ya, nomor 3 terbesar di dunia fatherless-nya. Artinya adalah fatherless itu adalah ada kehadiran ayah tapi tidak berperan dengan baik gitu ya. Ayah ada di rumah tapi tidak berperan dengan baik. Sehingga apa? Sebuah survei membuktikan, PowerPoint saya kok nggak bisa ya, padahal nyala. Oke, saya tekan lagi. Boleh biar saya pandu dari sini saja. Sehingga ada sebuah survei membuktikan, ini survei yang ada di Amerika, karena emang Indonesia belum ada surveinya. Jadi ini surveinya membuktikan bilang begini, bahwa ada 90% anak-anak remaja yang kabur dari rumah. Karena itu tadi, berasal dari keluarga yang tidak memiliki figur ayah yang baik di dalam sebuah keluarga. Kemudian ada 85% anak-anak remaja yang perilakunya terganggu. Artinya ya hancur, dia terlibat dengan nakal gitu ya, suka pesta pora dan melakukan kriminal dan sebagainya. Bahkan ada 71% anak remaja yang hamil di luar nikah. Karena itu tadi, berasal dari keluarga yang fatherless, yang tidak memiliki peran ayah yang baik di dalam keluarga. Lalu kemudian ada 71% anak-anak remaja yang putus sekolah, tidak selesai sekolah, hanya mungkin SMP, SMA, dan pokoknya nggak selesai sampai sekolah, nggak selesai sekolahnya karena itu tadi. Faktor yang sama, dan 85% anak-anak remaja yang berada di dalam penjara karena itu tadi. Peran ayah tidak berfungsi dengan baik di tengah-tengah keluarga. Makanya penting sekali kita belajar di bulan ini khususnya, banyak sekali dari minggu pertama kita diingatkan bagaimana ayah, ibu, anak-anak berfungsi dengan baik. Karena ketika semuanya hilang, perannya hilang, maka akan dipastikan kehancuran akan terjadi di tengah-tengah keluarga. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karenanya di dalam keluarga memerlukan yang namanya sebuah penerimaan dan pengampunan di dalam keluarga. Oke, ini akan kita bahas bersama-sama beberapa menit ke depan. Penerimaan dan pengampunan dalam keluarga. Kita boleh lihat di dalam Lukas pasal 15 dari ayat yang ke-11 sampai 32, ada cukup banyak ayat di sini supaya kita tahu kisahnya. Jadi kita baca saja sama-sama ya. Kita baca, saya akan baca, maksud saya nanti Bapak Ibu boleh lihat saja di depan di Alkitabnya masing-masing. Boleh perhatikan bagian-bagian yang saya baca. Dari ayat yang ke-11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, dari sini saja di anak bungsu ini kita sudah tahu dia anak yang kurang ajar gitu ya. Dari ayat ini kita sudah tahu bahwa dia anak yang kurang ajar lah, nggak baik ya, masa minta harta warisan sebelum orang tuanya mati kan, konyol. Biasanya harta warisan dibagikan setelah apa? Orang tua tidak ada, tapi anak bungsu ini ya itu tadi.
Oke, ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup apa? Berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa Bapak Ibu? Menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 31 sampai 32, boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Kata ayahnya kepada anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Itu perkataan ayah untuk anaknya yang satunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini kita akan belajar bersama-sama penerimaan dan pengampunan itu penting. Amin. Hello. Penerimaan dan pengampunan itu sangat penting di dalam sebuah keluarga. Karena kenapa? Tidak bisa dipungkiri, boleh langsung ke poin saya, tidak bisa dipungkiri di dalam sebuah keluarga pasti akan terjadi yang namanya sebuah kesalahan. Terlepas dari keluarga siapapun itu, percayalah bahwa akan ada yang namanya sebuah kesalahan yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Baik itu terjadi kepada anak kita, kepada istri, atau kepada suami kita. Kenapa? Karena mereka bukan manusia biasa. Karena mereka bukan Tuhan dan mereka masih manusia biasa. Artinya mereka masih memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. Betul? Istri, anak, suami kita, mereka manusia biasa. Benar? Lihat yang bawa istri, bawa suaminya, lihat dia, bilang dia, kamu manusia biasa, bilang dia. Ya, semua itu manusia biasa dan memiliki potensi untuk salah. Dan bisa saja salah. Kenapa? Karena itu tadi, mereka manusia biasa. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, disitulah peran penting seorang ayah. Disitulah peran penting seorang keluarga. Di sini kita belajar arti home sesungguhnya. Di dalam perikop ini kita belajar bagaimana arti rumah itu sesungguhnya. Rumah atau home itulah tempat di mana kita diterima. Tempat di mana semua orang membenci kita dan kita pulang ke rumah kita diterima di situ. Itu home, itu rumah. Tempat di mana orang tidak menghargai kita, di rumah kita dihargai. Makanya disinilah arti home sebenarnya, arti rumah, arti sebuah keluarga sebenarnya terdapat di sini. Di sini Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-15. Ada 3 perumpamaan kan di sana. Yang pertama kan perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kemudian di ayat 8-nya tentang apa? Dirham yang hilang. Ada 3 yang hilang di dalam pasal yang sama. Nah, domba hilang, Alkitab berkata, apakah dicari? Hello? Ketika domba itu hilang, Alkitab mencatat dicari dombanya. Lalu kemudian dirham yang hilang, dirhamnya dicari.
Nah, anak yang hilang dicari atau tidak? Halo, anak hilang dicari atau tidak? Dicari atau tidak? Halo, kita baca lagi berarti ya dari pasal ayat yang ke-11 gitu ya. Enggak, anak yang hilang dicari atau tidak? Tidak dicari. Ya oke, di sini kita belajar di dalam gereja ada juga tahap-tahap jemaat gitu ya. Saya belajar dari sini juga, saya pernah ikut seminar bahwa di dalam sebuah gereja ada jemaat yang masih menjadi domba. Jadi ketika mereka masih menjadi domba, jemaat di dalam sebuah gereja, ketika dia lari, ya dia harus dicari, jadi harus ya supaya dia pergi lagi ke gereja, jadi harus dicari. Tapi itu masih tahap domba. Tapi ada jemaat yang sudah menjadi tahap anak. Jadi meskipun dia kecewa sama gembalanya, dia kecewa sama pendetanya, dia lari. Nggak usah dicari. Dia pasti balik sendiri. Kenapa? Karena dia anak. Dia sudah menjadi anak. Itu beda levelnya ya. Jadi kalau level domba ya masih diklonin, masih dimanja-manjain nggak apa-apa, hilang, nggak ke gereja dibesukin gitu ya. Itu masih domba. Tapi anak nggak demikian. Kenapa? Anak nggak dicari. Kenapa? Karena dia tahu balik sendiri. Nah, poin turningnya di mana? Poin pentingnya di sini. Jadi proses pertobatan itu sebenarnya ada di mana sih? Di mana? Proses pertobatan itu ada di kesadaran, ya kan? Anak itu dia bisa balik karena apa? Karena dia sadar, ya kan? Ketika dia sadar bahwa ya di sini saya susah sekali. Di rumah bapakku banyak di sana pelayan-pelayan dia, bahkan pelayan-pelayan dia aja itu disediakan makan sampai kenyang. Sedangkan aku anak, dikatakan. Harus pergi, harus kerja, makan ampas babi saja, makanan babi aja nggak dikasih gitu ya. Dan di sini kita belajar bahwa ya pertobatan terjadi bukan karena apa? Hanya terjadi karena itu tadi kesadaran. Makanya banyak orang tanya biasanya, jemaat tanya, kok suami saya belum ke gereja, istri saya belum ke gereja, saya sudah doa, saya sudah lakukan apapun, bahkan doa puasa gitu ya. Ada banyak jemaat tanya, saya jawab sederhana. Ya kita tunggu waktu Tuhan dan tunggu kesadaran, ya kan? Biarkan Tuhan memproses dia, biarkan Tuhan menjamah dan dia merespon panggilan Tuhan. Ya, dia menyadari bahwa saya harus mencari Tuhan. Saya harus memiliki kepastian tentang kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, indikasinya kita nggak bisa paksa orang bertobat. Demikian juga dengan anak-anak kita nggak bisa paksa dia harus taat sama kita. Kita nggak paksa dia, kita nggak bisa paksa dia. Kenapa? Yang membuat mereka berubah, yang membuat mereka mencintai, mengasihi Tuhan satu saja, kesadaran. Dan ini yang terjadi kepada anak yang hilang itu tadi. Ketika dia sadar, dia balik kepada bapaknya. Oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi di dalam keluarga tidak akan pernah tidak ada yang namanya masalah. Tapi justru ketika ada masalah, ketika ada hal-hal buruk terjadi di tengah keluarga, disitulah peran ayah, peran keluarga harus ada. Yang namanya penerimaan. Dan penerimaan itu harus didasari apa sih? Yang pertama, harus didasari oleh belas kasihan. Bilang sama-sama saya, belas kasihan 1, 2, 3. Ya belas kasihan Bapak Ibu, harus ada belas kasihan. Kalau nggak ada belas kasihan di dalam keluarga, maka hancurlah sebuah keluarga. Ingat, sekali lagi saya katakan, istri, anak, ayah, suami, semuanya manusia biasa. Dan mereka memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, disitulah memerlukan yang namanya sebuah belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasihan akan membesarkan kasih daripada kesalahan. Karena belas kasihan akan membesarkan kasih kepada kesalahan. Ya kan? Kebanyakan biasanya orang tua yang dibesar-besarkan apa? Masalah anaknya, kan begitu. Ketika anaknya melakukan kesalahan, anaknya dihajar, anaknya dipukul. Makanya perlu yang namanya sebuah belas kasihan. Supaya apa? Supaya ketika anak kita salah, ya kita mengampuni dia, kan begitu. Kita tegur, kita ingatkan dia. Tapi tidak main dengan kekasaran tentunya. Dengan kasih yang lemah lembut tentunya. Makanya perlu yang namanya sebuah belas kasihan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada, di sini kok nggak nampil ya? Boleh tolong di TV ditampilkan? Oke, saya lihat di handphone saja. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Bapak Ibu, pertanyaan sederhana, siapa yang datang ketika bapaknya lihat dia? Alkitab mencatat bapaknya menghampiri dia, betul? Bapaknya menghampiri dia, artinya begini, ketika ada orang salah, ketika anak kita salah, ketika siapapun istri atau suami kita salah, yang harus kita lakukan apa?
ampuni dia, rangkul dia. Ya kan? Rangkul dia, ampuni dia. Bukan malah kita menghakimi dia. Ingat, penghakiman tidak membawa dia menjadi lebih baik. Tapi belas kasihan, pengampunan bisa membuat dia berubah dalam hidup. Coba kita bisa bayangkan ketika anak ini datang sama ayahnya gitu ya. Datang sama ayahnya datang, ayahnya lihat dia, anaknya datang. Lalu dikulau tuh anak, dimarahin tuh anak. Kira-kira anak apa yang terjadi kisahnya? Anak itu mungkin akan, ya bisa saja lari dari ayahnya. Dan kemungkinan kedua kalau dia menetap pun dia akan kepahitan sama ayahnya. Dia akan sakit hati sama ayahnya kan. Ingat ya, anak ini salah ya. Konteksnya anak ini salah. Kesalahannya apa sih? Itu tadi. Dia udah kurang ajar sama bapaknya. Dengan kata lain, dia mendoakan bapaknya mati kan gitu. Ingat ya, warisan dibagikan hanya ketika orang tua itu sudah mati. Itu kan, basicnya kan begitu warisan. Jadi dengan kata lain, anak ini bisa saja mendoakan ayahnya cepat mati supaya warisan dibagikan. Tapi secara tidak langsung dia sudah minta warisan. Itu kekurang ajaran si anaknya itu tadi ya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Kasih seorang ayah itu tadi. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kita belajar arti keluarga sebenarnya di sini. Ketika ada yang salah, terima mereka. Tugas keluarga tidak untuk menghakimi dia. Karena penghakiman bukan bagian daripada kita. Tapi penghakiman bagian daripada Tuhan saja. Kan begitu. Oke Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang salah, ya terima dia dengan belas kasihan. Dan sulit emang, ya kan? Sulit memang melakukan hal itu. Tapi dengan belas kasihan daripada Tuhan, saya percaya kita pasti akan mampu untuk mengasihi. Kita pasti akan mampu untuk menyayangi setiap orang yang bersalah kepada kita. Khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Nah, coba kita boleh lihat video singkat ini. Tadi sudah ditampilkan di ibadah yang pertama. Tapi kita boleh lihat lagi di ibadah yang kedua ini. Coba video yang tadi, video singkat itu ada kurang lebih 2 menit saja. Saya akan kasih 2 video. Ini video tentang seorang ayah kepada anaknya. Lalu kemudian nanti saya kasih video seorang anak kepada ayahnya. Ketika ada figur seorang ayah yang baik. Boleh? Oke. Karena emang ini bulan keluarga. Mungkin kita akan nontonnya lagi tahun depan begitu ya. Jadi bulan-bulan berikutnya nggak ada lagi. ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผม วันแรกที่เห็นเธอ ผมสัญญากับตัวเองว่า ผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป Seorang ayah punya anak dan dia sayang sama anaknya. Dia berjanji akan mengasihi, akan menjagai anaknya. Kecil, anaknya selalu dekat sama ayahnya. Saya katakan tadi bahwa anak yang tadinya dia sayang, tadinya dia jaga-jaga, ใจเย็นๆนะ ternyata hamil di luar nikah. หนูขอโทษ Sempat berpikir, dia tampar anaknya, hanya akan membuat anaknya malah sakit hati. หนูขอโทษ พ่อรักลูก พ่อจะรักลูกของลูกด้วย ผมยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้น Itu adalah gambaran seorang ayah yang sayang sama anaknya dan ini gambaran keluarga sebenarnya. Dan seperti saya katakan tadi bahwa di dalam keluarga gak mungkin gak ada masalah. Kita sudah sayangi anak kita, kita ajar mereka, kita didik saja mereka. Kita didik mereka dengan kebenaran. Kan gak ada orang tua yang mengajari hal-hal yang buruk sama anaknya. Tapi lalu kemudian anaknya salah. Bagaimana kita sebagai seorang orang tua? Apakah kita menjadi orang yang menghakimi dia lalu kemudian kita menyakiti dia juga? Apalagi dia sudah mau berkata, aku menyadari aku salah. Ya kan anak itu menyadari dia salah. Dan sebagai orang tua kita harus rangkul dia, kita dukung dia untuk kembali kepada Tuhan. Kan begitu. Makanya perlu yang namanya sebuah belas kasihan di dalam sebuah keluarga. Karena kalau nggak ada belas kasihan, bisa bayangkan nggak anak itu tadi hamil dia tampar.
Dia sudah sakit. Ya kan, dia sudah sakit karena emang ya melakukan kesalahan, lalu ditampar lagi, dia kepahitan sama papanya. Dan saya percaya anak itu akan jauh, dia sudah jatuh di timpa tangga lagi kan begitu. Makanya Bapak Ibu indikasi Tuhan, ketika terjadi sebuah masalah, jangan membangkitkan sebuah murka kita. Jangan lakukan hal itu. Supaya apa? Supaya anak kita kemudian boleh kembali kepada jalan yang benar. Oke, yang kedua, di dalam penerimaan ada apa sih? Ada apa Bapak Ibu? Di dalam penerimaan ada apa? Boleh baca bersama-sama? Ada sukacita Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-23 dan 24, dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersukacita sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini kisahnya contoh sederhana. Ketika ada anak kita baru keluar dari penjara, ikan ini anaknya salah kan, anaknya salah melakukan kesalahan lalu pulang ke rumah. Ibarat kata ada anak kita yang sudah mencuri atau melakukan kejahatan kriminal, masuk penjara, lalu kemudian dia lepas dari penjara, lalu kita pestain dia. Itu ibaratnya kan begitu. Kisah ini menggambarkan begitu. Seorang anak yang setelah melakukan kesalahan, ya dipestain sama bapaknya. Biasanya yang kita pestain siapa? Anak kita kalau dia sudah lulus S1, S2, S3 gitu ya. Anak kita kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan, dia sudah mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Itu yang kita kasih apresiasi, kan begitu. Tapi tidak dengan ini. Kita belajar bersama-sama di sini ketika ada seorang anak yang berdosa, ketika ada seorang anak yang bersalah sama bapaknya dan dia kembali mengakui kesalahannya. Alkitab mencatat, dia dipestain sama bapaknya. Makanya saya katakan tadi ini adalah contoh yang benar di dalam sebuah keluarga. Kenapa? Ketika dunia tidak lagi menerima dia, ya anak ini tidak diterima. Bahkan ingat ya, makan ampas babi saja nggak dikasih. Ketika dunia menolak dia, makanya dia harus kembali ke rumah. Karena dia tahu, di rumah dia pasti diterima. Saya berdoa dan berharap keadaan yang sama dimiliki di tengah-tengah keluarga kita. Ketika dunia mengucilkan anak kita, ketika dunia tidak memperhitungkan anak kita kembali ke rumah. Mereka dicintai, mereka dihargai, mereka diberi apresiasi yang baik di dalam sebuah keluarga. Karena kenapa? Di Indonesia sekali lagi ada banyak, ingat ya, kehilangan figur seorang ayah. Bukan berarti, ingat ya, terkadang ayah itu ada di rumah. Terkadang ayah itu ada di rumah, orang tua itu ada di rumah. Tapi terkadang perannya yang hilang. Perannya yang hilang. Perannya sebagai seorang ayah, perannya sebagai seorang pemimpin, perannya sebagai seorang yang memberikan kasih. Peran sebagai seorang pribadi yang memberikan kasih kepada anak-anaknya itu yang hilang. Dan itu terjadi di Indonesia. Ada banyak bapak-bapak yang ada di rumah. Ada di rumah. Tapi sibuk dengan pekerjaannya ketika anak-anaknya ngajak main. Ketika anak-anaknya menanyakan sesuatu. Papa lagi sibuk kerja. Urus aja sama mama kamu. Kemana begitu biasanya. Papanya sibuk ngurusin kerjaan. Tapi melupakan anaknya. Sehingga itulah membuat anak kehilangan figur seorang. Ingat sering saya katakan, ketika anak tidak mendapatkan belas kasihan, ketika anak tidak mendapatkan yang seharusnya ia dapatkan di rumah, maka anak akan mencari itu di luar. Makanya kan sering saya katakan, ketika kita tidak mengajari anak kita, maka dunia lah yang akan mengajari dia. Ketika kita tidak memberikan cinta yang baik kepada anak kita, maka dunia lah yang akan memberikan mereka cinta itu. Ketika kita tidak memberikan kasih kepada anak kita, maka dunialah yang akan memberikan mereka kasih yang sia-sia itu tadi. Makanya di rumah saya berharap dan berdoa, mereka mendapatkan semua yang selayaknya mereka dapatkan. Apa itu? Peran seorang ayah itu tadi. Makanya ayah sangat penting di dalam sebuah keluarga. Oke, yang ketiga, hasil penerimaan itu apa sih? Oke, hasil penerimaan itu akan menghasilkan sebuah hidup yang baru, Bapak Ibu. Sebuah hidup yang baru. Alkitab berkata, sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah Bapak Ibu, ketika ada peran seorang ayah di dalam keluarga, inilah yang akan terjadi. Akan terjadi sebuah pemulihan di tengah keluarga.
akan terjadi sebuah hal-hal yang baik di tengah keluarga. Akan terjadi sesuatu yang baik di tengah-tengah keluarga ketika apa? Ketika ada figur seorang ayah itu tadi. Ketika anak kita salah, ingat kita tidak menjadi hakim mereka. Kenapa? Karena itu bukan bagian kita, tapi bagian kita adalah meluk mereka, merangkul mereka. Kita ajar mereka dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Kita didik mereka dengan didikan-didikan yang baik tanpa harus ada yang namanya sebuah kekasaran di dalamnya. Kan begitu. Jadi biarkanlah penerimaan kita itu menghasilkan sebuah kelahiran baru di tengah-tengah keluarga kita. Penerimaan kita itu, kasih sayang kita itu menghasilkan sebuah kelahiran baru di tengah-tengah keluarga kita. Artinya apa? Artinya ketika ada figur seorang ayah itu tadi, akan muncullah anak-anak yang mencintai Tuhan di situ. Ketika ada figur yang benar, seorang ayah di tengah keluarga, akan muncullah pertobatan-pertobatan yang baru di tengah-tengah keluarga. Ingat seperti saya katakan tadi, anak kita bisa salah, istri kita bisa salah, suami kita bisa salah, semuanya bisa salah. Tapi biarkanlah kita merangkul mereka dengan kasih. Oke, satu video terakhir. Ketika ada figur seorang ayah di dalam keluarga, maka inilah yang akan terjadi. Ingat tadi itu peran seorang ayah bagi anaknya, tapi sekarang bagaimana perasaan seorang anak terhadap ayahnya ketika ia mendapatkan figur yang baik seorang ayah itu tadi. Boleh tampilkan videonya? Ini diambil dari, tadi itu kisah Thailand.